Halo semua, balik lagi bersama saya Rian. Oke, kali ini kita akan unboxing KRK Rocket 5 ya. Sebelum kita unboxing, saya akan menekankan dulu di sini saya bukan musisi, saya bukan ahli musik atau apa ya, tapi di sini saya hanya sekedar seorang video editor, videographer yang dimana penasaran gimana sih experience menggunakan speaker monitor Rocket 5 ini. Oke, kita unboxing langsung aja ya. Jadi buat teman-teman yang ada masukan atau ada apalagi para master ya, yang ada masukan kalau misalkan saya salah dikit-dikit, boleh di komen, boleh ditambahin mungkin. Ini saya hanya sharing aja gimana buat teman-teman yang penasaran gimana pengalaman orang awam seperti saya gitu menggunakan speaker monitor ini gitu ya. Oke. Ini di sini ada dua ya, kiri kanan, tapi yang unboxing kayaknya satu dulu aja. Karena pasti sama sih kayaknya. Oke. Kita simpan dulu yang ini satu. Nah, kita unboxing yang ini ya. Ini kalau dilihat dari solasi bannya, ini kayaknya udah dibuka duluan ya dari tokonya. Ini saya belinya di Bandung ya, di Nada. Nada kalau teman-teman tahu, nanti kalau saya nggak lupa saya cantumin linknya di deskripsi ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini slot tipnya ada dua. Mungkin satu dari pabriknya, satu lagi dari toko musiknya ya. Karena ini mungkin sebelum dikirim harus dicek dulu. Terkecuali teman-teman belinya langsung dari luar negeri. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, dalamnya seperti ini. Styrofoam seperti biasa. Pinggirkan ke bawah. Ini ada dalam tulisan Mandarin atau Jepang atau Mandarin ya. Nah, ini manual booknya ya seperti biasa. Rocket G4. Oh, jadi Rocket 5 generasi 4 ya, G4 tuh. Oke, Rocket 5 inch generasi keempat. Oke. Ini dalamnya kelengkapannya apa aja? Ini ada kabel power ya. Ini langsung ke speakernya, hati-hati ya ketika ngebukanya karena ini ketika dipegang langsung ke twitternya kalau saya rasakan ya. Nah, ini ada semacam bungkusnya gitu, langsung aja kita angkat ya. Tuh hati-hati ya, mungkin harus dipinggirkan ya. Ini mohon maaf ya, amatir sekali ini. Harus seperti ini. Enggak sih kayaknya. Tapi ini lumayan berat juga. Nah, oke, di dalamnya nggak ada apa-apa lagi ya kecuali styrofoam. Styrofoamnya juga beda, ini depannya kelihatan ya ada ininya. Belakangnya kotak. Oke. Ininya yang nempel di kabel power. Jadi teman-teman, di dalamnya nggak ada kabel XLR ya untuk ke sound cardnya. Nah, ini dia unitnya. Tampilan depannya seperti ini. Ini ada tulisan KRK-nya, ini Twitter. Ini mungkin bassnya ya. Ini ada ventilasinya gitulah. Ada tulisan Rocket 5. Nah, kemudian kita lihat belakangnya. Belakangnya seperti ini. Kita lihat bagian dari angle atas ini ya. Teman-teman kalau lihat ini kabel power, ini saklar, ini volumenya, ini monitor, ini XLR-nya ya. Jadi di sini bisa jack balance input ya. Kayaknya bisa jack juga sih, bisa jack sama XLR ya. Tapi saya ketika beli ini tanya di tokonya, saya belinya online tapi beli jacknya. Jadi ini tidak termasuk kabel ya, tidak termasuk kabel XLR ke jack yang ada di sound card-nya ya. Jadi teman-teman harus beli sendiri ya ininya. Nah, ini kayaknya nggak tahu bisa jack atau enggak ya. Kita coba ini, tapi saya dianjurkannya menggunakan XLR. Nah, saya beli lagi untuk kabel XLR-nya seperti ini. Nah, ini dia ya. Ini dianjurkan bukan yang abal-abal ya, tapi yang bagus. Mereknya ini apa ya? Tulisannya sih di sini Angel Blue, kelihatan nggak ya? Angel Blue, sininya STX.
teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti kabel Canare, ini ada tulisan Canare standar. Oke. Ini kurang lebih 1,5 meter kalau nggak salah ya. Nah, XLR itu seperti ini ya. Ini buat teman-teman yang awam aja ya. Nah, disarankan ininya tuh, kalau nggak salah, mau di komen teman-teman kalau misalkan saya salah, ini TRX kalau nggak salah. TRX itu kayak stripnya tuh ada dua, ada yang satu. Ini kan satu dua gitu. Jadi ada garis ini, ada garis ini, ada garis ini, ada 3, 1, 2, 3. Ada juga yang 2, cuman 1 dan 2. Ininya gede gitu bagian sininya. Nah, ini saya 3. Itu saya nggak tahu bedanya apa ya, tapi mungkin semakin banyak semakin banyak garisnya, mungkin semakin banyak signal yang disampaikan dari si sound card-nya ya. Seperti itu. Ini kabel powernya, Power Indonesia seperti biasa. Nah, ini depannya seperti ini ya. Ini nanti saya coba ya menggunakan sound card yang saya punya. Sound card kita masukkan dulu, oke. Ini kepinggirkan dulu. Ini tidurkan dulu, kita tidurkan dulu ya. Nah, kita masukkan kabel XLR ini ya. Seperti ini. Ini dianjurkan kabelnya yang bagus karena apa? Karena setahu saya itu ada kabel yang biasa aja gitu loh. Itu berpengaruh kepada nanti ada semacam ground gitu, kayak suara, kalau teman-teman tahu, kayak kalau misalkan dipegang ini mungkin kayak sedikit noise gitu. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan di sini. Nanti kita coba perbandingan, sebenarnya entah itu akurat atau enggak ya. Ini usaha saya aja supaya teman-teman bisa merasakan juga gimana sensasi menggunakan monitor balance ini, menggunakan zoom nanti direkam di depannya gitu ya, kiri kanan, tapi zoomnya di tengah gitu. Gimana sensasinya? Saya akan muter satu lagu original dari langsung pas nanti editing saya dengan lagu yang direkam oleh ini ya. Kedengarannya seperti apa nanti. Oke. Sekarang kita lupa. Kita masukkan powernya juga ya. Ini kabel power ininya juga. Nah, seperti itu. Saya nggak pernah ngebuang ininya ya, karena nanti suatu saat kalau misalkan, kan saya orangnya tuh sering pindah-pindah gitu rumahnya. Jadi ini saya iketin aja di sini gitu, supaya suatu saat kalau misalkan pindah-pindah, ya teman-teman tahulah gimana kalau misalkan pindah rumah atau pindah studio, atau jangan kan pindah rumah gitu ya, pindah kamar aja dari kamar satu ke kamar yang lainnya. Kadang kalau ininya hilang, untuk ngiket ininya agak lumayan ribet gitu, nyari lagi, entah itu nyari karet atau apa. Nah, ini ada 2 ya, kabel ke monitor, ke sound card dengan kabel power. Nah, kita unboxing satu lagi ya. Oh iya, ini saya dibonusin ya. Ini ada nota pembeliannya dan kartu garansinya yang dari Nada. Dulu saya belinya segini, 26160 ya. Dan saya dikasih semacam weekly planner gitu, bonus gitu dari toko alat musik Nada. Jadi kayaknya ini udah pernah dibuka duluan sama si tokonya, karena mungkin untuk ngecek ya, apakah rusak nanti atau enggak. Nah, kita langsung keluarkan ini kabel power, kardus gini doang ya, dibungkus kardus. Oke. Ini mengangkatnya agak lumayan. Ini ada silika gel untuk pengawetnya, tidak ada apa-apa lagi ya. Kita kepinggirkan dulu. Ini dia unitnya. Sama ya, kiri kanan sama. Seperti ini dan seperti ini.
Ini saya nggak tahu ya, kalau misalkan pengen beli ini bisa nggak kalau beli satuan gitu ya. Karena saya ini waktu beli, ini satu sebandel gitu ya. Sepaket kiri kanan. Kabel powernya kita colok. Nah, jadi teman-teman beli ininya juga, kabel XLR-nya harus beli 2 juga ya. Karena kiri kanan. Saya nggak tahu kalau misalkan teman-teman bisa ngerakit sendiri. Sebenarnya bisa sih ngerakit sendiri kabelnya seperti ini, tapi ya teman-teman tanggung sendiri kalau misalkan ada sedikit noise, karena mungkin bukan standarnya ya. Ini saya ikatkan kembali si kawatnya ya. Biasanya kalau bawaan pabrik itu dites dulu kabelnya, standar ininya, keamanannya gitu. Nah, colokin seperti ini. Ini juga kita cabut. Nah, ini sih simpan harddisknya. Nah, seperti ini ya. Powernya ada 2, jacknya ada 2 ya. Nah, seperti ini. Oke, saya ambil dulu sound cardnya. Oh. Oke, ini dia ya sound card yang saya gunain. Ini Focusrite. Teman-teman bisa lihat mungkin Focusrite 2i2 ya, generasi pertama. Masih generasi pertama sih, belum yang sekarang generasi ketiga kalau nggak salah udah ada. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan karena saya bukan tidak terlalu fokus terhadap musisi, menjadi seorang musisi hanya sebagai video editor yang ya biasanya scoring film, scoring video-video yang saya buat untuk iklan. Nah, ini Focusrite ya 2i2. Oke, nanti kita masukkan ke ini input ya untuk instrumen sini. Nah, teman-teman bisa colokin ke sini, dan ke sini. Ini untuk output. Nah, jangan lupa ininya juga untuk ke laptopnya. Nah, monitornya kita kecilkan dulu ya, kecilkan dulu sini. Ini ini untuk mic ya, untuk mic. Oke. Oke, sudah cukup. Nah, ini kita sambungkan ke kabel power ya di bawah. Nah, ternyata untuk instalasinya pun ini harus membentuk sudut gitu. Entah, saya lupa ya, sudutnya entah 90 derajat seperti ini ya, ke kepala. Misalkan teman-teman itu adalah kepala saya yang ngadep ke speaker. Kemudian si speaker itu mengarahnya harus 90 derajat, entah 90 derajat, entah 45 derajat. Monitor kopennya dikasih tahu di bawah. Kalau misalkan saya salah, saya cuman dengar-dengar aja. Tapi teori lebih jelasnya saya kurang paham juga sih. Oke, seperti itu. Nah, kita sambungkan ke laptopnya ya. Nah, sudah nyala ya. Oke, sekarang kita sambungkan dulu ke kabel power. Nanti kita uji juga dengan Zoom H8 ya, yang ini ya. Saya menggunakan mic bawaannya ya, ini ya. Pengaturannya saya gunakan di 5 desibel aja di sini ya pengaturannya. Oke, kita nyalakan dulu ininya juga. Nanti di proses editing mungkin kalau terlalu pelan saya naikin, kalau misalkan terlalu keras saya turunin ya. Ini tapi bawaannya standar aja ya, seperti itu. Oke. Nanti saya simpan di tengah seperti itu ya. Oke. Saya sambungkan dulu ke kabel power ke sumber listrik ya. Nah,
Oh iya, saya lupa ini mematikannya. Jadi langsung nyala. Yang ini belum ya, belum dinyalain. Jadi ketika dinyalain, teman-teman, ini yang sudah nyala udah kayak gini. Ini saya pindahkan laptopnya ke sini. Jadi ketika dinyalakan, ini saya juga nggak tahu seperti apa ketika dinyalakan. Ini pertama kali ya, first impression orang awam seperti apa. Ketika dinyalakan, wah, ada tulisan KRK seperti ini ya. Kemudian oke, Rockit 5. Terus oh, ini pengaturan si desibelnya ini. Saya nggak tahu ya, 9.1 desibel. Ini dari sananya seperti ini. Ini volumenya ya, volumenya 9,1 desibel. Berarti harus disamakan dengan yang ini. Apa mungkin harus 0? Saya coba dinolkan ya, karena mungkin ini akan terlalu kencang kayaknya. Oke, sudah dinolkan, kita coba dulu ya. Ini belum saya gunakan, saya belum menggunakan apa namanya, saya belum menggunakan zoom ya, baru coba dulu tes. Kita putar lagu di Spotify aja ya. Ini saya suka musik-musik game seperti ini ya. Kita coba apakah sudah terdeteksi. Nah, teman-teman harus install dulu ininya, apa, soundcardnya. Sebetulnya kalau teman-teman nggak punya soundcard juga bisa sebetulnya. Jadi dari kabelnya, dari XLR kedua ini langsung aja ke satu kabel yang untuk HP, colokan jack HP ya. Coba. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll put down the night. Call me just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna Oke, cukup dulu ya. Kita atur dulu ya. Kita atur dulu. Ini laptop saya di tengah. Ini nggak tahu ya treatmentnya harus seperti apa. Saya dulu sih pernah dengar kayak katanya harus di play dulu beberapa menit dengan volume. Itu nggak tahu benar nggak tahu nggak. Jadi harus di play dulu dengan volume yang entah itu berapa persen gitu. Untuk jangka waktu yang cukup lama, entah 30 menit gitu. Itu nggak tahu benar nggak tahu nggak ya. Untuk gunanya untuk mengadaptasiin dulu si soundcard ini, tapi nggak tahu benar nggak tahu nggak ya. Ini saya mencoba sesimetris mungkin ya, ininya jarak ini dengan kesini ya, di segitiga gitu loh. Ini kepala kita, ini jarak antar si speakernya, tapi saya tidak menggunakan penggaris atau apa, tapi mencoba sesimetris mungkin ke kepala audiens yang ada di kamera ya. Oke, kita menggunakan ini. Oke, wah, baterainya sudah low. Kita ganti dulu baterainya, oke. Cek. Oke, cek. Oke, di sini saya shortcutnya di bawah laptop ya, dengan volume yang mungkin setengahnya ya. Atas setengah atau gimana ya, tapi ke atas aja. Arah jam 12 ya. Ini juga di 5 desibel ya. Ini kalau saya dengar dari sini, ini lumayan volumenya. Kita langsung record aja seperti apa suaranya. Record. Kita langsung play ya musiknya. just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be
Oke, itu dia teman-teman ya, gimana tadi udah ngedengerin ya, mungkin nggak bakal 100% bagaimana sama seperti saya ngedengerin waktu saat saya di sini sekarang. Teman-teman mungkin ya nggak bakal bisa 100% real ya ngedengerinnya, tapi seenggaknya kurang lebih seperti itulah. Dan itu pun tergantung headset yang teman-teman dengar juga. Kalau misalkan teman-teman dengarnya di laptop, mungkin ya standar laptop mungkin speakernya akan seperti itu. Kedengarannya mungkin agak cempreng, bassnya nggak kedengeran, low frekuensi, mid dan high-nya juga entah kayak gimana ya. Tapi yang ini menurut saya pribadi ya, ini entah mungkin sebenarnya ada settingannya juga sih di sini. Tapi yang saya rasakan ini bawaannya ini semacam apa ya, high frekuensi dan low-nya tuh kayak bass dan treble-nya tuh kayak jelas banget terdengar. Tapi tergantung musiknya juga, ini sebenarnya banyak faktor sekali ya ini. Tapi yang saya rasakan dari musik yang tadi saya play ini, nggak tahu kena copyright atau enggak ya musiknya, tapi kebanyakan ini sih sebetulnya dipakai untuk gaming si musiknya, tapi harusnya sih nggak copyright ya. Banyak faktor ya teman-teman, tapi seenggaknya saya berusaha untuk menyampaikan bagaimana sih experience menggunakan si speaker monitor ini. Dan saya pun ingin mencoba gitu supaya ya istilahnya untuk ngedit video scoringnya bisa jelas terdengar gitu, mana yang apa ya istilahnya, kalau dalam dunia video itu mana yang videonya masih flat, mana yang sudah di coloring. Untuk dunia audio mungkin entah itu kompresor ataupun mungkin equalizer mungkin ya. Nah, gimana menurut teman-teman, apakah terbantu untuk membeli, seenggaknya terbantu atau enggak ya? Mohon di komen, di like dan di subscribe apabila membantu. Buat teman-teman juga yang lebih mahir, lebih pro, mungkin boleh ditambahkan juga. Teman-teman jangan lupa cek juga komennya ya, barangkali ada tambahan. Mungkin segitu masukan dari saya, review dari saya, unboxing sekaligus experience dari seorang awam seperti saya. Bukan musisi ya, lebih ke video editor. Oke, see you in the next video. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. See you in the next video.